Halo teman-teman, ada 9 dampak buruk bagi organisasi ketika di sekitar kita tempat bekerja kita menemukan zombie employee atau ada zombie employee di dalamnya. Ada 9 dampak buruk bagi organisasi ketika kita menemukan zombie employee di sekitar tempat kerja kita. Yuk kita saksikan, jangan sampai ketinggalan video ini. Semoga kita bertumbuh dan kita bisa belajar sama-sama. Halo teman-teman semua, ketemu lagi di YouTube-nya Mika. Ini sesuatu yang luar biasa, kita bisa belajar terus-menerus melalui YouTube dan kita bisa bertumbuh sama-sama. Semoga teman-teman yang mendengarkan dimanapun berada tetap sehat dan tetap bahagia. Jangan lupa ya, sehat, bahagia akan membuat kita bisa mengekspresikan dan melakukan pekerjaan kita dengan maksimal. Oke teman-teman, topik hari ini kita akan berbicara tentang dampak buruk bagi organisasi ketika di lingkungan kerja tersebut kita menemukan zombie employee atau ada zombie employee di dalamnya. Di video yang lalu kita sudah membahas tentang dampak buruk bagi karyawan, artinya bagi diri kita sendiri ketika kita adalah zombie employee. Dan video di sebelumnya lagi teman-teman bisa pelajari tentang apa itu zombie employee. Ada 6 kalau tidak salah tentang apa itu zombie employee. Hari ini kita akan membahas khusus tentang 9 dampak buruk bagi organisasi ketika kita ketemu zombie employee di sekitar tempat kerja kita. Memang pengaruh ya Kak Mika, pengaruh banget teman-teman. Dan disadari ataupun tidak disadari, zombie employee ini jika tidak termanage dengan baik, jika tidak disadari dengan segera, jika tidak diatasi dengan cepat, tentang zombie, keberadaan zombie dan eksistensi zombie employee itu sendiri, maka akan bisa memberikan dampak buruk bagi organisasi yang sebentar lagi akan kita pelajari sama-sama. Nomor 1, dampak buruk bagi organisasi. Nomor satunya adalah produktivitas menurun. Nah, ini yang luar biasanya teman-teman kita bisa pelajari sama-sama. Ketika ada zombie employee, maka otomatis organisasi akan punya PR yang besar. Apa PR yang besarnya? Adalah bagaimana membuat zombie employee ini menjadi tetap produktif sesuai dengan target organisasi yang ditentukan, sesuai dengan activity plan-nya, sesuai dengan job desk-nya. Bahkan tidak hanya berhenti itu, tapi punya hasrat atau punya keinginan juga untuk mencapai sesuatu yang bahkan jauh lebih tinggi yang sudah direncanakan dalam organisasi tersebut. Ketika zombie employee ada di sekitar kantor atau tepatnya di lingkungan kerja kita, maka itu bisa berdampak pada produktivitas dari organisasi itu akan menurun. Karena 1 atau 2 dari karyawan kita yang tidak menjalankan tugasnya menjadi satu keutuhan dalam sebuah tim kerja, maka akan menjadi beban bagi organisasi itu sendiri. Itu nomor 1 ya teman-teman ya. Dampak buruk bagi organisasi adalah produktivitas akan menurun ketika ada zombie employee. Nomor 2 adalah human error. Nah, ini yang akan banyak terjadi teman-teman. Teman-teman juga akan banyak menemukan ketika ada dalam life cycle-nya kita bekerja, ketika kita ada di organisasi atau ketika kita beraktivitas berdinamika di pekerjaan kita, maka ketika kita melihat ada zombie employee, maka akan ada banyak human error di sana. Human error melalui apa? Ada accident misalkan di sana. Ada kejadian-kejadian yang terjadi di dalam proses ketika kita bekerja yang harusnya bisa diantisipasi tapi terjadi dengan begitu saja karena ada zombie employee di sana. Tidak hanya accident, tapi juga bisa terjadi ketika situasi krisis. Misalkan seperti pandemik seperti saat ini. Ketika pandemik terjadi, ada banyak perubahan globalisasi pada sistem strategi, ada shifting teknologi, ada perubahan cara bekerja, ada perubahan cara berkomunikasi, bahkan ada perubahan bagaimana cara mengeksekusi strategi organisasi untuk bisa memenangkan kompetisi. Nah, ketika ada zombie employee dan zombie employee ini sudah menjadi sebuah komunitas bahkan, maka ini akan bisa menciptakan human error, yaitu krisis
dengan sendirinya di dalam organisasi. Nomor tiga adalah menurunnya kreativitas dan terobosan. Jadi dampak buruk bagi organisasi ketika ada zombie employee adalah menurunnya kreativitas dan bahkan terobosan-terobosan yang tidak bisa dicapai atau tidak bisa diciptakan atau yang tidak bisa dibuat karena ada zombie employee. Lihat ya teman-teman, pengaruh zombie employee ini sangat besar dan signifikan kepada organisasi. Ketika di dalam organisasi tersebut yang terjadi adalah mereka tidak memiliki keinginan yang kuat, mereka tidak memiliki drive, mereka biasa-biasa saja, bahkan mereka cenderung acuh tak acuh. Maka akan sangat sulit untuk memunculkan sebuah kreativitas di dalam dirinya atau bahkan di dalam tim untuk mereka bisa bergerak. Karena zombie employee ini akan memperlambat laju cepatnya strategi eksekusi yang ada di dalam organisasi teman-teman. Jadi tidak hanya tentang memunculkan kreativitas, apalagi untuk membuat terobosan, itu akan sangat-sangat sulit. Dan itu akan mempengaruhi kinerja dari organisasi itu sendiri. Nomor 4 adalah workplace zombies akan menurunkan keuntungan. Ini adalah nomor 4. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu, Kak Mika? Karena ini bicara workplace-nya lagi, teman-teman. Kalau zombiesnya zombinya satu, tapi zombinya bisa mempengaruhi yang lain, maka ada banyak zombie. Dan itu sudah mempengaruhi dari tempat kerja itu sendiri. Maka sadari atau tidak disadari, key performance indicator yang sudah menjadi persyaratan harus dicapai dalam organisasi itu tidak akan tercapai. Umumnya ketika tidak tercapai, maka akan mengganggu divisi-divisi yang lain. Ketika mengganggu divisi-divisi yang lain, otomatis akan menurunkan keuntungan yang akan dicapai oleh organisasi tersebut. Ingat, keuntungan tidak hanya selalu tentang uang, tapi keuntungan itu juga berbicara tentang potensi-potensi, keunggulan-keunggulan, termasuk peluang-peluang yang bisa didapatkan ketika tim kerja sedang dalam performa yang terbaik. Artinya, zombie employee tidak mempengaruhi di dalamnya dan zombie employee tidak ada di dalamnya. Okay. Nomor 5. Workplace zombie akan mempengaruhi dan bahkan mengancam potensial customer. Ada banyak di dalam organisasi kita menentukan positioning di marketplace kita. Dan ketika bicara marketplace, customer adalah satu hal yang sangat penting positioningnya ketika kita ingin berbisnis, atau ketika ingin bekerja, atau ketika ingin berorganisasi. Workplace zombies akan mengancam dan bisa mempengaruhi potensial customer. Karena customernya akan melihat, teman-teman, wah, ternyata aku menyerahkan pekerjaan kepada orang yang, kerjanya seperti ini. Atau saya akan mempercayakan sebuah jasa kepada orang yang, tidak menunjukkan gairah, tidak menunjukkan semangat, bahkan flat-flat saja. Customer bisa datang, halo ya, saya ingin membeli sebuah barang. Saya ingin membeli sebuah barang X. Kira-kira barang X ada nggak ya? Ada. Butuh berapa? Saya butuh 10, tapi saya masih bingung nih. 10 itu baiknya komponennya seperti apa? Jadi mau beli apa? Sebutin aja. Bapak kalau udah cari, kalau Bapak sudah pelajari, kalau Ibu sudah temukan informasinya, info aja ke saya. Jadi saya tinggal layanin aja. Customer kaget. Atau tidak jarang potensial customer itu datang, hey, aku pengen punya ide. Katakan customer itu bukan benar-benar pelanggan kita yang ada di luar yang membeli barang kita ya teman-teman. Tapi customer itu bisa jadi misalkan adalah the next customer kita, atasan kita misalkan. Hey bro. Kenapa? Bro. Ya kenapa pak? Aku punya ide bro. Punya ide ke depan divisi kita akan kita kembangkan seperti ini. Saya sudah bicarakan dengan board of director dan kita sudah petakan mulai dari finance aspeknya kita, mulai dari human resource-nya kita, mulai dari strateginya kita, aktivitas-aktivitas kunci yang akan kita buat sampai kita akan membuat divisi kita sampai di satu prestasi tertentu, bro. Bro, aku pengen banget kamu kerjain ini karena kamu punya keahlian itu. Keahlian apa ya, Pak? Mimpi apa ya, Pak? Maaf pak, kayaknya bukan saya deh pak orangnya. Enggak ya pak, sudahlah pak, jangan bermimpi-mimpi yang gitu-gitu pak, saya capek. Aduh pak, bapak ini
kerjaan yang sekarang aja belum tertangani, kita belum bisa mengerjakan ini, Bapak kok membuat yang aneh-aneh. Lihat teman-teman, potensial customer pada saat itu langsung akan menilai secara direct kepada diri kita atau kepada Zombies employee itu sendiri bahwa oh, dia tidak menangkap peluang itu. Oh, dia tidak melihat dan merespon dengan positif peluang tersebut. Maka potensial customer akan bisa dipengaruhi, bahkan terancam, bahkan akan hilang dari target organisasi yang harusnya peluang itu bisa didapatnya. Nomor 6, para zombies akan berpotensi menginfeksi teman kerja lainnya di organisasi tersebut. Ini yang berhati-hati. Di nomor 6, dampak buruk bagi organisasi adalah zombie-zombie itu akan bisa menularkan atau menginfeksi tim yang lain, baik secara individu maupun sebagai tim kerja di organisasi tersebut. Jika segera tidak di-manage, jika segera tidak ditangani, jika tidak segera ditanggapi atau ditangkap isunya secara serius dan dikembangkan ke depan berikutnya, maka zombie ini akan bisa spread out di energi, menyebarkan energinya teman-teman. Yang kecenderungannya adalah energinya adalah energi negatif. Untuk itu teman-teman, kita sebagai organisasi penting untuk memetakan dan memanage mereka supaya tidak lagi menjadi zombie employees, tapi menjadi productive employees. Nomor 7, workplace zombies akan berbicara isu-isu negatif di dalam organisasi teman-teman. Di nomor 7 ini akan banyak sering terjadi ketika mereka tidak memiliki harapan, ketika mereka memiliki keputusasaan, bahkan mereka adalah zombie employees yang aktif, maka mereka akan selalu membicarakan isu-isu negatif tentang organisasi kita, isu-isu negatif tentang organisasi di mana dia bekerja. Dan ini akan menjadi hal yang cukup potensial berpengaruh pada semangat kerja yang ada di dalam tim kerja tersebut. Bahkan sangat berpengaruh pada pencapaian organisasi yang akan dituju oleh organisasi tersebut. Lihat teman-teman, ketika isu negatif mulai beredar, ketika informasi negatif mulai beredar di organisasi kita, bahkan ketika zombie employee secara aktif menyampaikan isu-isu tersebut, maka ada satu hambatan yang akan terjadi, yaitu hambatan kekompakan, hambatan ketangguhan, hambatan bagaimana secara utuh menjaga tim kerja tetap produktif akan terjadi sehingga teman-teman tidak bisa dengan mudah mencapai target teman-teman di dalam organisasi. Nomor 8, zombie tidak ada hasrat di organisasi. No desire, dia tidak punya desire, dia tidak punya kerinduan dari dalam, dia tidak punya dorongan yang kuat untuk berprestasi, dia tidak punya dorongan untuk berkreativitas, dia tidak punya dorongan untuk eksis di dalam organisasi tersebut, sehingga dia tidak memiliki hasrat tersebut untuk berada di organisasi tersebut. Sehingga teman-teman seperti menemukan zombie dalam arti sesungguhnya. Masuk pagi, jalan, hanya flat saja, diam, yang lain menyapa, dia diam, yang lain bekerja memunculkan ide, dia diam, yang lain pulang pamit-pamit, dia diam, yang lain dalam review dia menyampaikan update-nya dengan antusias, bahkan ada isu-isu yang disampaikan untuk mendapatkan dukungan dari manajemen, dia hanya diam saja atau hanya menyampaikan seadanya. Dan tanpa disadari ini akan menjadi sesuatu beban atau sesuatu tantangan hambatan yang akan dihadapi di dalam organisasi tersebut. Zombies tidak punya hasrat di tempat kerja. Dan ketika ini tidak segera tertangani dengan baik, maka ini menjadi dampak buruk bagi organisasi. Bahkan akan sangat mempengaruhi signifikan, mempengaruhi hasrat-hasrat tim kerja lainnya, yaitu yang kita sebut dengan aspek motivasi, aspek untuk ingin menjadi tangguh dalam pekerjaan kita, bahkan aspek untuk bagaimana dia membangun kekompakan di dalam tim. Nomor 9, zombies secara aktif ingin melepaskan diri, dan otomatis ini akan mempengaruhi turnover rate di dalam organisasi tersebut. Artinya apa? Kalau turnover rate-nya akan naik, akan menjadi hambatan dan masalah tersendiri bagi organisasi. Karena menciptakan talent itu tidak mudah, teman-teman.
dari mulai menemukannya, dari mulai membentuknya, mulai dari memberikan dia training dan keahlian, mulai memberikan kesempatan untuk dia punya panggung, mulai mengizinkan dia menemukan kasus-kasus yang lebih sulit dari apa yang dia sudah pelajari secara basic, dan mulai bagaimana dia memiliki visi untuk menciptakan new business channel, atau bagaimana membuat semua masalah yang terjadi dalam divisi menjadi simplifikasi dan dia menemukan jawabannya. Talent tidak mudah untuk dibentuk. Dan ini akan menjadi dampak buruk bagi organisasi karena turnover rate kita akan menjadi naik. Artinya kita akan membentuk orang itu kembali, menemukan orang itu kembali, bisa orang baru, bisa juga orang dari yang zombie employee itu sendiri. Lihat teman-teman, zombies ingin melepaskan diri. Dan ketika dia ingin melepaskan diri, maka organisasi sebaiknya mengidentifikasi sejak awal. Sehingga organisasi bisa melakukan mitigasi resiko atau risk management. Sehingga tidak perlu ada pengaruh-pengaruh signifikan yang terjadi pada kekuatan atau kekompakan teamwork, pada pencapaian visi organisasi, pada strategi-strategi yang akan dieksekusi di dalam organisasi, bahkan pada pertumbuhan bisnis, baik itu secara finance maupun secara marketplace yang ada di pasar ataupun yang ada di dalam target yang sudah organisasi tentukan. Oke, itu aja teman-teman tentang dampak buruk bagi organisasi jika kita ada zombie employee di tempat kerja kita. Selalu mengingatkan, karena ini pandemi, gunakan masker, jaga jarak, dan jangan lupa jaga pikiran kita. Pastikan kita selalu sukses, kita selalu bahagia, dan kita selalu sehat. Untuk menjadi sukses, kita harus punya tujuan hidup. Untuk menjadi sehat, kita harus menjaga kesehatan fisik maupun psikologis kita. Dan untuk menjadi bahagia, jangan lupa untuk melihat bahwa aspek penting di dalam diri kita adalah well-being, yaitu kedamaian, kebahagiaan, kesejahteraan yang kita ciptakan dan kita definisikan. Terima kasih teman-teman, see you guys di video berikutnya.